Saudara lagi hangat diperbincangkan terkait dengan angka pengangguran dari kalangan sarjana. Tidak main-main, angkanya tembus 1 juta orang, saudara, di Indonesia. Terkait dengan hal ini, saya akan diskusikan bersama dengan pengamat pendidikan Ibu Inalim untuk mengetahui apa penyebabnya dan apa solusinya yang harus segera dilakukan dalam waktu jangka pendek maupun di jangka panjang. Ibu Inalim sudah tersambung lewat saluran Zoom. Ibu Ina, selamat sore. Selamat sore, Mas Reno. Terima kasih Bu Ina sudah meluangkan waktu. Jadi langsung saja, kalau menurut Bu Ina, sarjana nganggur tembus 1 juta orang, ini sebabnya apa? Akar masalahnya apa, Bu? Sebelum kita ke solusi ya. Ya, sebetulnya banyak sih faktornya ya. Memang ada Mhm, faktor global yang tidak bisa diabaikan. Perkembangan teknologi, AI itu kan memang mengubah pasar kerja hampir di semua negara. Belum lagi kondisi ekonomi, kepercayaan investor terhadap Indonesia ya. Kepastian hukum di Indonesia yang belakangan jadi isu yang marak, itu juga mhm, mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Tapi menurut saya persoalan paling mendasar di Indonesia itu justru mismatch ya yang sudah berlangsung secara struktural puluhan tahun. Jadi antara output pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan maupun dunia kerja ini mhm, masih ada gap begitu. Nah, itu yang menurut saya terbesar. Jadi kalau untuk gambaran data ya, saya baru ngecek data PD Dikti tahun 2025, tapi baru dirilis di Juni 2026 nih ya. Ada mhm, sekitar 2,5 juta lulusan pendidikan tinggi nih. Itu meningkat mhm. sih, lulusan fresh graduate-nya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tapi lulusan STEM itu hanya sekitar 27,6%. Nah, lebih dari 70% itu soshum ya, sosial Hmm, humaniora, dan hampir 45% itu berasal dari jurusan-jurusan pendidikan. Nah, oke. sedangkan lulusan teknik itu hanya sekitar 10% dari yang Hmm, total lulusan tadi. Nah, jadi eh, sementara kebutuhan di STEM itu demand-nya kan tentu lebih lebih tinggi ya, hmm, dengan banyaknya kemajuan teknologi AI, machine learning, hmm, belum lagi sustainable energy, begitu ya. mhm, Tapi eh, lulusannya nggak nyambung begitu. Jurusan pendidikan akhirnya 1 juta lebih lulusan hanya dalam waktu 1 tahun. Oke, artinya eh, lulusan yang dihasilkan dari perguruan tinggi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dari industri yang ada di Indonesia saat ini. Itulah mengapa angka sarjana yang menganggur di Indonesia bisa sampai tembus 1 juta orang, Bu Ina. Betul, jadi ada dua level ya mismatch-nya, Hmm, kuantitas dan hmm, kualitas. Dari sisi oke. kuantitas ya belum selaras kan. Contoh aja nih, Indonesia itu punya kebutuhan sangat besar terhadap tenaga terapi okupasi. Baik untuk anak dengan spektrum autisme Mhm, ataupun kondisi rehabilitasi yang lain ya. Anak sekarang kan ada juga yang kecanduan game, kesehatan mental, itu kan jadi isu belakangan rame. mhm, Tapi program studi terapi okupasi itu di Indonesia cuma ada dua, itu pun D4. Sementara di luar negeri itu udah sampai level master, ada spesialisasinya gitu. Apakah mau lebih ke arah mental health atau productive aging untuk orang-orang tua, atau rehabilitasi, atau anak-anak dengan spektrum tadi, atau stress mental health di dunia kerja. Itu aja udah ada spesialisasi sampai master. Nah, kita prodi aja baru dua institusi yang menawarkan program studi itu. Nah, padahal ada data hmm, yang mengatakan jumlah anak dengan spektrum autisme di Indonesia itu 2,4 juta. Bayangkan, kebutuhannya tinggi sekali. Ini baru yang ASD ya, yang autism, mhm, mhm, spectrum disorder, belum yang kondisi mental health tadi, 2,4 juta, tapi prodinya hanya dua. Nah, ini kan nggak matching dari sisi kuantitas. Sementara tadi oke. kebutuhan guru ada berapa, tapi kita setiap tahun mencetak bisa 1 juta lebih lulusan Berarti guru. masalahnya ada yang oversupply, ada yang kurang supply, begitu kan ya, kurang lebihnya ya. Betul, itu artinya mismatch tadi. Itu dari sisi kuantitas. Kalau Hmm, dari sisi kualitas, tantangannya juga besar. Jadi hari ini tuh pasar kerja sebetulnya tidak hanya di Indonesia. Kita sudah harus bisa melihat global peluangnya. Eh, jadi banyak peluang work from anywhere kan, WFA ya. ya. Jadi kita Mhm, bisa aja dari Indonesia, tapi kita bekerja di perusahaan asing gitu.
Nah, Hmm. artinya kalau kualitas lulusan kita itu benar-benar kompetitif, mereka tidak hanya bergantung pada lapangan kerja dalam negeri. Jadi yang dicari perusahaan bukan hanya ijazah sih ya, tapi kemampuan bisa bekerja mandiri tanpa Mhm. disupervisi, karena kan perusahaannya mungkin di luar. Bisa Hmm. etos kerjanya tinggi lah ya. Nah, ini yang menurut saya juga jadi PR SDM kita kan. Belum lagi kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, mau belajar hal baru dengan cepat. Nah, ini kan juga menjadi tantangan, tidak hanya jumlah tapi juga kualitas SDM kita nih. Oke, berarti, masalahnya ada di kuantitas dan juga kualitas, bukan lebih kepada, oh sekarang dunia industri atau dunia kerja itu kurang, bukan tidak ya, kurang tertarik untuk merekrut lulusan sarjana, bukan di situ sebetulnya problemnya ya, Bu Ina, kalau menurut Bukan, Anda? bukan ijazahnya. Hmm, Jadi bukan ijazah, bukan sarjananya. Berarti banyak yang menarik kesimpulan yang salah ya. Berarti ya, S1 saja tidak cukup. Banyak yang kemudian kalau gitu kita perlu harus lanjut lagi S2. Padahal belum tentu. S2. Belum tentu. Oke. Mungkin banyak butuh sertifikasi di vokasi bisa aja kan di bidang-bidang tertentu. Oke, Bu Ina, sebetulnya kalau kita melihat dari segi kebijakan ya, tahun ini kan saya agak lupa nih persisnya kapan, tapi di tahun ini ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah menutup sejumlah jurusan yang dinilai di perguruan tinggi ya, yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan di era saat ini begitu. Menurut Anda, apakah langkah ini masih belum cukup untuk dalam tanda kutip membendung jumlah angka sarjana yang menganggur, Bu Ina? Ya, memang waktu itu kan sempat rame ya, orang-orang langsung Ya. reaktif, tidak setuju, langsung menganggap, hah, masa ditutup orang mau belajar, kok ditutup? Ya. Nah, tapi saya termasuk yang sebetulnya setuju dan tidak buru-buru emosi mendengar kata ditutup gitu. Dan salah satu Mhm. yang disebut sebetulnya jurusan pendidikan. Dan karena saya Hmm. sudah tahu datanya selama 10 tahun terakhir jurusan pendidikan itu cenderung eh, jumlah mahasiswa terbanyak dan terbukti jumlah lulusan juga terbanyak, hampir 50% ternyata dari jurusan pendidikan. Nah, saya Hmm. setuju, Em, bukan sekedar ditutup ya, tapi dilihat datanya, kebutuhannya, butuhnya seperti apa. Misalnya pendidikan anak usia dini itu sebetulnya masih kecil sekali. Dan universitas yang akreditasinya unggul juga baru sedikit. Setahu saya terakhir saya cek hanya dua juga gitu. Hmm. Nah, padahal sekarang kita kan mau pendidikan wajib 13 tahun mulai dari kelompok bermain kan begitu. Belum Mhm. lagi pendidikan inklusi yang tadi untuk anak dengan spektrum itu meningkat jumlahnya. Nah, Hmm. tapi banyak jurusan pendidikan lain yang sudah saatnya mesti dirombak menurut saya. Plus syarat masuknya yang dengar-dengar kan mudah, misalnya nilai Hmm. rata-rata 4 di beberapa institusi itu bisa masuk ke jurusan pendidikan. Sehingga ini kan akhirnya mencetak lulusan yang juga tidak berkualitas. Jadi syarat Mhm. masuknya harusnya juga diperketat, tidak hanya ditutup ya. Tapi Oke, dengan baik. memperketat syarat masuk otomatis juga akan mengurangi jumlah yang masuk. Berarti memperketat persyaratan itu juga salah satu filter sebetulnya ya untuk bisa menciptakan lulusan sarjana yang memang kredibel begitu nantinya sesuai dengan bidangnya, Bu Ina. Betul, apalagi pendidikan. Kita butuh yang Mhm. sangat berkualitas harusnya eh, justru harus mulai diperketat sama sulitnya dengan kedokteran ataupun hukum. Karena pendidikan sebegitu pentingnya, marwahnya memang harus ditinggikan, harus setinggi dokter dan hukum berkualitas, Mhm. tapi setelah lulus juga penghasilannya juga harus setara. Oke, Bu Ina, kalau kita melihat pemerintah ini sudah mengambil langkah atau kebijakan menutup sejumlah jurusan yang dinilai dianggap kurang merepresentasikan kebutuhan di era saat ini, berarti sebetulnya pemerintah harusnya sudah punya data ya bahwa oh bidang kerja ini sudah oversupply atau bidang kerja ini masih kurang nih sehingga dibuka atau didorong pembukaan jurusan baru atau data-data itu menurut Anda sudah dimiliki oleh pemerintah belum sih kalau setahu Anda, Bu Ina? Setahu saya belum, karena saya pernah diundang jadi pembicara bareng dengan dari kementerian untuk vokasi, dan waktu itu Mhm. peserta juga ada yang menanyakan hal yang sama, data kebutuhan di dunia kerja di masing-masing industri, bidang itu ada nggak gitu ya? Ternyata nggak ada, jadi itu juga
menimbulkan pertanyaan, berarti Bapak selama ini membuka SMK dan membuka Hmm, Politeknik, itu atas dasar apa gitu? hmm, Keputusan membuka, oh kita perlu perhotelan. Atas dasar apa datanya? Ternyata nggak ada. Nah, ini yang hmm, sangat hmm. miris. Makanya saya katakan mismatch ini sudah puluhan tahun tapi tidak terselesaikan juga. Mhm. Apa yang sebetulnya yang harus, oke, sekarang kita masuk solusi. Apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain untuk mengatasi atau menekan laju atau mengurangi angka sarjana yang menganggur ini, Bu Ina, menurut Anda? Ya, jadi yang paling mendasar itu pertanyaan saya, apakah Indonesia sudah memiliki perencanaan SDM nasional yang benar-benar berbasis data? Ini yang setahu saya belum, atau kalau mungkin saya nggak tahu, tidak dipublikasikan, tidak disosialisasikan oleh pemerintah, begitu ya. Nah, saya berharap sebetulnya pembukaan prodi menambah atau menutup itu berdasarkan data tadi, kebutuhan tenaga kerja nasionalnya seperti apa di daerah mana dan berapa, itu Mhm, harus lebih banyak mengikuti ya kebutuhan pasar dan kapasitas masing-masing kampus, sehingga perlu didanai juga lebih tepat sasaran. Yang mana sekarang juga masih banyak prodi lama seperti administrasi perkantoran. Nah, itu tuh masih banyak itu juga. hmm. Manajemen itu juga masih banyak sekali. Oke, apa dampaknya, Bu Ina, kalau angka sarjana yang menganggur ini tidak segera dilakukan langkah-langkah oleh strategis ya, oleh pihak pemerintah? Dampaknya ke depan kira-kira akan seperti apa? Sebetulnya sudah ada ya kelompok yang sudah boleh dibilang udah putus asa begitu berusaha mencari Hmm, pekerjaan sehingga banyak yang beralih ke pekerjaan informal ya seperti hmm, apa ojek online gitu, ngantar makanan atau mencoba buka usaha. Yang mana bagus mencoba buka usaha, tapi tanpa skill yang mumpuni, akhirnya juga tidak sustainable gitu. Jadi dampaknya memang kalau jangka panjangnya saya khawatirnya kriminalitas itu yang akan makin meningkat karena banyak orang kepepet, kesulitan untuk bertahan hidup. Nah, mereka tidak punya cukup keahlian, akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan demi untuk bertahan hidup. Ada tidak dampak kira-kira terkait dengan jumlah atau ya di masa depan mungkin ya ketika melihat wah kok sarjana saja menganggur, ini akan bisa berdampak tidak terkait dengan ketertarikan seseorang, orang tua atau bahkan anak untuk meneruskan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi? Sudah ada dampak seperti itu. Ada beberapa anak SMA juga, bahkan Hmm, klien-klien saya yang sebetulnya tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak melihat gunanya. Ditambah juga pengaruh-pengaruh kadang influencer yang menunjukkan bahwa mereka bisa kaya secara instan tanpa perlu kuliah. Nah, itu juga faktor-faktor yang berpengaruh ya beberapa anak sehingga tidak lagi melihat benefit dari melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini mungkin sangat disayangkan karena saat ini aja datanya dari SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya sekitar 50%. Nah, jadi kalau dan ini bisa 50% berjalan sisanya artinya tidak mau meneruskan ke perguruan tinggi ya, putus hingga sampai SMA. putus. Oke, baik. Semoga ini bisa mendapatkan solusi secepatnya dari pihak pemerintah terkait dengan jumlah atau angka pengangguran dari kalangan sarjana yang sudah mencapai angka 1 juta lebih begitu ya di Indonesia. Terima kasih Bu Ina untuk waktu dan diskusinya. Semoga ini menjadi input, masukan begitu bagi pemerintah untuk kemudian mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih strategis untuk ke depannya. Terima kasih Bu Ina Lim, pengamat pendidikan untuk waktunya. Selamat sore.